Perkenalkan, nama saya Ainaya Azkarina Yahya. Nama saya Sekar Syahdu Jauhar. Nama saya Diasta Raihan Pratama. Nama saya Kafabi Hafizan. Nama Bapak siapa? Nama saya Dharma Wangsa. Bapak bekerja di mana? Saya bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bapak bekerja sebagai apa? Saya sebagai fungsional perencana di Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Bagaimana kondisi perikanan di Indonesia? Alhamdulillah saat ini sudah bagus. Sejak pandemi, nelayan, pembudidaya ikan maupun pengolah kita sudah kembali bisa, bahasanya KKP itu rebound. Dan terus yang kedua, kondisi perikanan kita sudah meningkatkan produksinya. Dari semula hanya 4 juta ton, sekarang sudah menjadi 6 juta ton. Saat ini banyak program pemerintah sudah dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan Indonesia. Ikan apa saja yang menjadi tangkapan utama nelayan? Ikan-ikan yang ditangkap nelayan itu banyak, nak. Antara lain ikan yang di permukaan air, contohnya ikan tuna. Pernah lihat ikan tuna? Ikan tongkol, pernah? Ikan bandeng. Nah, itu jenis-jenis ikan ditangkap di perairan. Nah, kalau di laut yang ditangkap itu antara lain, pernah makan salmon? Salmon, pernah makan salmon? Lupa pasti. Salmon itu banyak diimpor dari negara-negara Eropa. Terus kalau tuna itu kita yang ekspor ke luar negeri. Tuna Indonesia itu dibawa ke Jepang, dibawa ke Amerika. Terus ada lagi ikan tongkol. Ikan tongkol itu banyak dikonsumsi oleh orang-orang Jawa. Terus ada lagi ikan kembung. Pernah dengan ikan kembung? Pernah ikan kembung? Nah, itu ikan kembung itu banyak di Indonesia. Selanjutnya, selain nelayan yang di perairan laut, ada juga nelayan di perairan air tawar. Mereka itu di danau biasanya nangkap ikan, kayak contoh ikan bawal. Ikan bawal itu juga ada ikan bawal yang di darat, di air tawar. Terus ada lagi ikan sepat siam. Ikan lele, pernah lihat ikan lele? Makan lele? Nah, itu ikan lele itu di perairan air tawar. Nah, selain air tawar ada juga ikan yang juga dua-duanya hidup di situ. Bandeng, pernah makan bandeng? Bandeng itu banyak durinya kata orang, tapi kalau bandeng yang diolah di tempatnya saya bekerja itu diajari namanya bandeng tanpa duri. Nah, di situ bandeng itu hidup di air tawar, bisa juga ditangkap di perairan estuari. Estuari itu antara laut dengan air tawar seperti itu. Nah, itulah ikan-ikan ditangkap nelayan. Apa manfaat utama makan ikan? Manfaat utama makan itu banyak, nak. Pertama itu ada namanya asam amino. Asam amino itu terdiri asam amino protein, omega 3. Anak-anak sekalian kalau mau cerdas harus banyak makan ikan. Kenapa? Karena ikan itu ada kandungan omega 3. Contoh, ikan kembung itu banyak omega 3-nya. Kalau kalian rajin makan ikan salmon itu selain omega 3 ada juga omega 6-nya, ada juga omega 9-nya. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan sel-sel volume dalam otak. Nah, kalau sel-sel volume dalam otak itu banyak, kalian akan cerdas, kalian akan pintar. Belum lagi manfaat ikan untuk kesembuhan, untuk perbaikan sel-sel tubuh. Mungkin ibunda-ibunda anak-anak bisa ditanyakan, kalau lagi habis operasi sesar atau operasi bedah, disarankan makan ikan gabus. Ikan gabus itu albuminnya sangat tinggi, nak. Albuminnya sangat tinggi. Jadi kalau ada orang luka pasca sesar, pasca operasi, dokter sarankan untuk banyak makan ikan gabus. Kenapa? Karena ikan gabus itu kandungan albuminnya sangat tinggi. Ada lagi, nak? Program apa yang dilakukan untuk meningkatkan konsumsi ikan? Baik, nak. Jadi di Indonesia itu kita mengenal namanya konsumsi ikan nasional. Konsumsi ikan nasional itu targetnya 54 kg per kapita per tahun. Artinya seorang penduduk Indonesia itu minimal mengkonsumsi ikan sebanyak 54 kg per kapita. Apa yang sudah dilakukan oleh kantor saya untuk mengembangkan konsumsi ikan nasional? Pertama, kami ada namanya program Gemar Ikan. Gemar Ikan itu singkatan dari Gerakan Makan
ikan. Jadi itu dibagi-bagikan ikan ke anak-anak kecil, anak-anak SD, terus anak-anak pesantren, dibagikan juga ke orang tua, ibu hamil, terus remaja putri, terus orang lansia, lanjut usia. Nah, khusus untuk program anak-anak dan ibu hamil, tujuannya itu adalah ini. Nah, ada namanya kita program nasional namanya stunting. Stunting itu mencegah supaya anak Indonesia itu tidak menjadi pendek. Pendek itu bukan artian bahwa dia karena memang dari tubuhnya pendek, tapi karena faktor kekurangan gizi. Nah, olehnya itu salah satu program namanya itu di Germas itu program makan ikan 1000 hari pertama. Sejak dari dia dikandung masih dalam hamil, terus sampai kemudian dia berumur 2 tahun, diberikan terus asupan-asupan makan ikan. Nah, itu contoh-contoh program yang ada di kantor saya. Apa harapan dari kegiatan tersebut? Harapannya banyak. Nah, pertama, anak-anak Indonesia itu menjadi anak-anak yang cerdas, kuat, fisiknya sehat, terus mampu menjadi orang-orang yang pinter. Itu harapan yang pertama. Terus yang kedua, harapannya adalah ada namanya pergerakan ekonomi di masyarakat. Ketika nelayan tadi itu pembudidaya dibeli ikannya, mereka menjadi sejahtera, mereka punya penghasilan. Terus orang-orang kota yang menikmati ikan itu tidak bisa terpenuhi kebutuhan protein hewaninya, khususnya dari ikan. Banyak manfaat untuk kesejahteraan dan untuk kemaslahatan bangsa ini, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat ayah.